Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yang bersuka cita suarakan langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, puji Tuhan kita bertemu kembali masih di dalam ibadah online. Kita sama-sama percaya kasih Tuhan, kemurahan Tuhan tetap menyertai kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur ya Tuhan buat malam hari ini. Kalau kami masih boleh beribadah kepadamu secara online ya Tuhan, kami percaya Engkau mengurapi setiap kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada. Baik kami yang saat ini akan ambil bagian dalam tugas pelayanan, baik seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online ini dimanapun berada. Terima kasih Bapa, Roh Kudus kiranya memimpin kami mulai dari awal sampai selesai. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita akan memuji Tuhan dengan sukacita bahwa Tuhanlah Raja di atas segala raja. Dialah yang maha besar. Haleluya. Syukur Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung
kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dialah Yesus, Tuhan kita, satu-satunya yang layak kita sembah. Karena dialah Tuhan, dialah satu-satunya juru selamat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur Yesus. Syukur Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari lebih sungguh lagi naikkan pujian ini. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur,
Kami percaya Engkau sudah percayakan firman-Mu kepada hamba-Mu untuk disampaikan kepada kami ya Tuhan jemaat-Mu. Urapan Tuhan juga telah turun atas kami, atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah hati kami menjadi hati yang terbaik untuk menerima kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Roh Kudus, kami luaskan Kau berkarya atas kami pribadi lepas pribadi. Dan kami akan sambut firman-Mu dengan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mesias dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Berjumpa kembali dalam ibadah kita pada sore dan malam hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, saya percaya pujian ini sungguh menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah, Bapak Ibu Saudara. Persiapkan hati, mari buka hati kita agar Tuhan berbicara secara pribadi untuk kita. Haleluya. Ada beberapa hal yang membuat seseorang mengingkari imannya. Ini fakta, ya. Bisa karena pengaruh orang lain, bisa juga karena dia tertekan dan terdesak akan kebutuhan-kebutuhan hidupnya secara materi atau secara jasmania. Tetapi jika karena tertekan, terdesak, karena kebutuhan kehidupannya, kebutuhan secara materi, sehingga ia mengingkari imannya, saya katakan pada sore hari ini, itu merupakan suatu kebodohan. Memang yang terbesar, pengaruh datang daripada orang lain. Tetapi, jika dia mengalami atau memahami imannya, orang Kristen ini memahami imannya dengan benar, maka dia bisa mempertahankan imannya itu sampai kapanpun, dalam kondisi apapun. Ada beberapa orang Kristen yang menjadi ragu atas imannya kepada Tuhan Yesus dengan kalimat yang sering ia dengar, dengan pertanyaan-pertanyaan yang pernah ia dengar. Apa itu? Jika Yesus itu Tuhan, kapan ia mengatakannya? Ada di ayat mana? Seringkali banyak orang-orang percaya, orang Kristen yang meragukan imannya kepada Tuhan Yesus atas pertanyaan ini. Ya. Lalu pertanyaan yang kedua, jika Yesus itu Tuhan, dan dia mengatakan sembahlah aku. Kapan ia mengatakannya? Di mana ia mengatakannya? Ada di Alkitab, di ayat apa Tuhan Yesus pernah mengatakan itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kita tidak perlu lagi meragukan ketuhanan daripada Yesus. Kita tidak perlu lagi meragukan ketuhanan dari Tuhan Yesus. Dia juga bukan manusia yang dituhankan. Ingat ya, Yesus bukan manusia yang dituhankan. Yesus bukan manusia yang disebut-sebut Tuhan. Tetapi Yesus adalah Allah atau Tuhan yang menjadi manusia. Saya ulangi. Yesus bukan manusia yang dituhankan, tetapi Yesus adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Kenapa begitu? Karena Yesus ketika ada di dunia ini, memang tujuannya adalah untuk menanggung dosa-dosa umat manusia di seluruh dunia. Maka dia yang adalah Allah dan Tuhan itu harus menjadi manusia. Karena hanya manusia yang bisa berdosa. Maka dia yang adalah Allah itu, dia yang adalah Tuhan itu harus menjadi manusia. Agar apa? Agar dia bisa berdosa.
agar dia bisa menanggung dosa. Meskipun, catat ini ya, dalam kehidupannya ketika ada di dunia ini, sekalipun dia tidak pernah berbuat dosa. Ya, dia tidak pernah berbuat dosa. Tetapi ia harus menjadi manusia, karena dengan cara dia menjadi manusia, dia bisa menanggung dosa manusia yang ada di dunia ini. Jika dia tetap sebagai Allah, ya, jika dia tetap sebagai Tuhan, tidak bisa Allah itu dipersekutukan dengan dosa. Tidak bisa. Dosa itu tidak akan pernah bisa bersatu dengan Allah. Oleh sebab itu, dia harus menjadi manusia. Agar apa? Agar dia bisa menanggung dosa manusia yang ada di seluruh dunia. Tetapi Bapak Ibu, tidak semua manusia, ya, tidak semua manusia bisa menanggung dosa manusia yang lain. Harus ada manusia yang memiliki kuasa, ya, untuk bisa menanggung dosa. Dan itu hanya Allah lah sendiri. Allah lah yang punya kuasa untuk menanggung dosa dengan cara dia harus menjadi manusia. Nah, pertanyaan berikutnya adalah yang ini sering disampaikan dan dia upayakan agar meragukan iman orang-orang Kristen. Apakah mungkin itu terjadi? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, katakan amin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah sanggup melakukan apapun, bahkan yang tidak ada dia bisa adakan dengan ajaib. Untuk menjadi manusia bukan sesuatu yang sulit bagi Allah. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi, di manakah ayat yang mengatakan, ya, yang menyebutkan aku, Yesus adalah Tuhan? Bapak Ibu, ada begitu banyak ayat, ya, ada begitu banyak ayat yang ada di dalam Alkitab yang menyatakan, baik itu secara implisit maupun eksplisit, yang tertulis maupun yang bisa kita pahami, yang menyebutkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ada begitu banyak. Tetapi saya dalam kesempatan ini tidak menyampaikan atau menunjukkan semuanya. Saya hanya mengambil beberapa ayat saja. Dan saya yakin kalau Bapak Ibu mendengar ini, ya, semakin menguatkan imanmu kepada Yesus yang dia adalah Tuhan. Yang pertama, Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes pasal 13, kita akan membaca di ayat 13 dan 15. Saya bacakan demikian. Ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Perhatikan ini ya. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. 14. Dan jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku, perhatikan ini lagi ya, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Di dalam terjemahan LAI, terjemahan baru LAI, memang dituliskan kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Saya coba kita melihat di dalam terjemahan yang lain, King James Version, ya, dikatakan begini, Ye call me master and Lord, and ye say well, for so I am. Nah, ini sering kali dipakai, kan Lord itu kan sebutan untuk manusia. Sabar dulu, ya. Saya akan jelaskan, ya. Di terjemahan mesianik di sana dikatakan, you call me master and Edon, and you say well, for so I am. Di sini ketika mengambil kata
Tuhan dalam terjemahan ini mengambil kata Edon dari kata bahasa Ibrani Adonai, ya. Mungkin yang seringkali berusaha untuk meragukan iman Kristen kepada Yesus, dia mengatakan, itu kan sudah dipalsukan. Ya, itu sudah dipalsukan, sudah diganti sedemikian rupa. Dengarkan baik-baik. Saya akan mengambil dari Alkitab aslinya kalau memang menginginkan sesuatu yang asli. Ya. Saya ambil dari bahasa Yunani. Ya. Dikatakan begini, humes poniete me ho didaskalos kai ho kurios. Perhatikan kata ini ya. Humes ponete me, kalian memanggilku ho didaskalos, guru, kai ho hurios. Ini dari Alkitab yang dikatakan asli, yaitu bahasa Yunani. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara pernah mendengar bahwa Alkitab kita dipalsukan, ya, kalau memang dipalsukan pasti harus ada yang asli, ya, pasti harus ada yang asli. Dan ini adalah Alkitab yang dari semula dituliskan dalam bahasa Yunani. Ayat 14, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, ya, berhenti di situ. Dalam bahasa Yunani ya, dituliskan begini, Eihon, jika karena itu ego enipsa, aku membasuh humon kalian, taus podas kaki kalian, ho kurios, lagi-lagi disebut ketika menyebut kata Tuhan di sini menggunakan dalam bahasa Yunani kurios. Kata yang diterjemahkan Tuhan dalam Alkitab bahasa Indonesia mengambil kata Yunani yaitu dari kata kurios. Nah, kata kurios ini berasal dari bentukan kata atau awal kata, ya. Kata dasarnya yaitu kuros, yang artinya supremasi, keunggulan, sesuatu yang melebihi, yang lebih tinggi. Dan kata kurios itu dipergunakan kepada pribadi yang memiliki orang atau benda sehingga pribadi itu memiliki kuasa untuk apa? Mengatur orang atau benda yang menjadi miliknya itu. Nah, kata kurios ini sepadan, dengarkan, kata kurios ini sepadan dengan kata bahasa Ibrani yaitu Adonai, ya, Adonai. Dan juga sepadan dengan kata dalam bahasa Arab, ya, Rob atau Robbi, ya. Itu sepadan, Rob, Robbi, Adonai, kurios itu sepadan. Kata ini memang bisa digunakan untuk Allah maupun untuk manusia. Bisa dipergunakan. Ketika Allah disebut kurios itu bisa. Ya, juga bisa juga buat manusia. Tetapi Bapak Ibu, dengarkan baik-baik, ya. Di dalam Injil sendiri kata kurios, setiap kali menyebut kata kurios dalam banyak ayat, itu dipakai atau ditujukan untuk Allah. Ya, kata kurios memang bisa dipakai untuk Allah, Tuhan maupun manusia. Ya, dalam bahasa Inggris sering dipakai yaitu Lord. Bisa untuk manusia, juga bisa ditujukan kepada Allah. Tetapi khusus kata kurios ini, di banyak ayat di dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama, itu ditujukan, diperuntukkan untuk Allah. Misalnya dalam Matius pasal 1 ayat 20, ayat 22, ayat 24, Matius pasal 2 ayat 13, ayat 15, ayat 19, Matius pasal 4 ayat yang ke-7, Matius pasal 5 ayat 33, dan pasti banyak yang lain ayat-ayat yang menyebutkan bahwa kurios itu ditujukan untuk Allah.
Jadi ketika seseorang yang disebut kurios, tidak hanya sebatas dia Lord, dia Tuhan, tetapi dia adalah Tuhan atau Allah. Saya kasih contoh. Kata kurios juga dipakai dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke Septuaginta dalam bahasa Yunani. Ada kata yang menyebut begini, kurios sabaoth. Dalam 1 Samuel pasal 15 ayat yang kedua, silakan diperiksa. Kurios sabaoth, apa artinya? Tuhan semesta alam, bukan Tuhan, tapi Tuhan semesta alam. Lalu di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 18, Wahyu pasal 11 ayat 17, di situ disebutkan kurios pantokrator. Kurios pantokrator, apa itu artinya? Tuhan yang maha kuasa. Kurios ini bukan ditujukan kepada manusia, tapi kurios yang dimaksud adalah kurios Tuhan. Dan kurios itu yang dipakai ketika Yesus mengatakan, betul katamu bahwa aku adalah guru dan Tuhan. Tuhan dan guru. Beberapa lagi. Di dalam 1 Timotius disebutkan kurios ton kurio uonton. Kurios ton kurie uonton. Itu artinya apa? Tuhan dari segala Tuhan. Dan ada lagi uwarono kaiges kurios. Apa itu? Tuhan atas langit dan bumi. Disebutkan dalam Kisah Para Rasul, Matius pasal 11. Demikian pun juga Lukas pasal 10 ayat yang ke-21. Jadi, ketika Yesus mengatakan, betul aku adalah Tuhan dan Guru. Itu tidak hanya sebatas Lord, tetapi memang dia adalah Tuhan, memang dia adalah Allah. Ada lagi yang lain, Yohanes pasal 8 ayat 19 sampai 23. Yohanes pasal 8, Yohanes pasal 8 ayat 19, 23 dan 24. Bunyinya demikian, maka kata mereka kepadanya ini kepada Yesus, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Itu kata Tuhan Yesus. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kata Tuhan begitu, kamu mengenal juga Bapakku. Jelas di sini mengatakan bahwa antara Bapa yaitu Allah dengan Yesus itu sama. Ya, sama. Jadi memang di sini Yesus memang betul-betul dia adalah Allah. Ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ini jelas sekali, ya. Kalau memang Yesus itu manusia biasa, dia dari dunia. Tapi dia katakan, aku bukan dari dunia. Artinya apa? Dari surga. Ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Artinya apa? Kalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah Allah, kalau kamu tidak percaya bahwa aku ini adalah Bapa sendiri, kamu akan mati karena ketidakpercayaanmu itu. Kurang apa Bapak Ibu? Di sini jelas bahwa Yesus memang dia adalah Tuhan. Ayat 19 tadi mengatakan, kamu mengenal aku, kamu pasti mengenal Bapa. Jadi Yesus dan Bapa, Yesus dan Allah itu adalah sama. Nah sekarang pertanyaan besar yang kedua. Oke, kalau memang Yesus mengatakan akulah Tuhan. Nah sekarang pertanyaan yang kedua yang sering kali dipakai untuk menggoyahkan iman percaya orang Kristen. Apa itu? Di mana Yesus mengatakan, aku Tuhan, sembahlah aku. Saya kasih jawaban ya, dengarkan baik-baik. Di mana Alkitab menuliskan ayatnya di mana yang mengatakan bahwa aku Tuhan, sembahlah aku. Dengar baik-baik. Yesus memang tidak pernah mengatakannya. Ya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin
tidak seiman, ya, mungkin mendengar ini rasanya bersorak begitu, tapi tunggu dulu, ya. Memang Yesus tidak pernah mengatakan itu. Tapi bukan berarti ketika Yesus tidak mengatakan itu, bukan berarti Yesus bukan Tuhan. Bukan begitu. Yesus tetap Tuhan. Lalu kalau begitu kenapa orang percaya, orang Kristen menyembah Yesus? Kalau Yesus tidak pernah mengatakan sembahlah aku. Saya kasih ilustrasi begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada di jalan, ya, entah itu 2 jalur, ya, ke sana ke sini, ya, 2 jalan begitu. Nah, di antara 2 jalan itu ada di sana yang namanya partisi yang memisahkan antara jalan yang satu dan yang satunya lagi. Nah, biasanya jalan itu dikasih pagar. Saya tanya sekarang, meskipun Bapak Ibu enggak usah tanya ke dinas pembangunan umum, enggak usah tanya mungkin ke kepolisian atau apa, Bapak Ibu pasti yakin. Kenapa sih kok dikasih batas pagar itu kenapa? Dan kenapa ada pagar di situ? Saya sangat yakin, kita semua paham bahwa pagar itu untuk memisahkan jalan yang satu atau jalur yang satu dengan yang lain. Dan ada larangan tidak boleh melintasi atau menaiki atau melompati pagar itu, betul? Di sana apakah ada tulisannya bahwa tidak boleh melompati pagar? Tidak ada. Tetapi semuanya paham bahwa kalau ada pagar berarti tidak boleh dilompati. Tidak ada tulisan, tidak ada pernyataan, tapi semuanya paham. Sama, Yesus memang tidak mengatakan sembahlah aku, tidak ada ayatnya. Tapi bukan berarti tidak boleh menyembah Yesus atau Yesus tidak mau atau tidak mengizinkan orang menyembah Dia, bukan begitu. Ya. Orang pasti tahu dan paham bahwa Ia memang adalah Tuhan, maka sepatutnya selayaknya siapapun harus menyembah Dia sebagai Tuhan, sebagai Allah. Contoh lagi, saya sangat yakin kita semua mengerti, tahu, ya, siapa Pak Jokowi. Betul ya? Pak Jokowi adalah presiden 2 periode sampai hari ini. Kalau boleh saya ganti, Pak Jokowi adalah presiden pada masanya. Betul ya? Lalu kita mengenal juga yang namanya Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Pak SBY juga presiden pada masanya, ya. Lalu Pak Harto presiden pada masanya, B.J. Habibie, lalu Abdurrahman Wahid, Megawati, presiden. Beliau ini adalah presiden-presiden pada masanya, termasuk Bung Karno atau Pak Karno. Nah, ketika Pak Jokowi, Pak SBY, Pak Soeharto ada di satu tempat, perlukah dia mengatakan, dengarkan semua ya, aku ini presiden, hormati aku. Perlukah begitu? Silakan dijawab. Ya. Perlukah ketika Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Harto ada di suatu tempat, dia ngomong kepada rakyatnya, hei rakyatku, lihat aku. Ini loh, aku loh Presiden Republik Indonesia. Sembahlah aku, maaf, hormatilah aku. Apakah perlu begitu? Tidak perlu. Karena orang tahu bahwa beliau ini, Pak Jokowi, Pak Harto, Pak SBY adalah presiden pada masanya. Saya sangat yakin kalau orang itu adalah warga negara yang benar, dia pasti menghormati presidennya, orang nomor 1 di Indonesia. Betul? Nggak perlu mengucapkan. Demikian pun Yesus nggak perlu mengucapkan, nggak perlu memproklamirkan sembahlah aku, nggak perlu, karena memang Dia adalah Tuhan dan Allah, pemilik alam semesta ini yang berkuasa atas semuanya. Di Alkitab ada contohnya lagi, Bapak Ibu. Suatu kali 10 orang kusta berteriak-teriak minta tolong kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Ingat kisahnya ya, ada dalam Lukas, Injil Lukas pasal 17. Nah 10 orang ini mengatakan, kalau engkau mau tahirkan kami, maka kami akan tahir. Tuhan Yesus mengatakan, aku mau. Dan sekarang tunjukkanlah dirimu kepada para imam. Nah ketika mereka berjalan menuju ke kota, menuju ke para imam, mereka semuanya tahir. 9 orang melanjutkan, tapi yang 1 orang kembali kepada Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan? Dia datang tersungkur, mengucap syukur
dan menyembah. Ketika satu orang yang disembuhkan itu menyembah, apakah Yesus mengatakan, ini gak usah nyembah. Aku tidak layak disembah. Apakah begitu? Tidak. Coba bandingkan. Ketika malaikat Tuhan mengabarkan kelahiran Yesus, para gembala menyembah malaikat itu. Lalu apa yang dikatakan oleh malaikat? Tidak, aku sama seperti engkau tidak layak menyembah aku. Nah, dalam Lukas pasal 17 itu ketika orang yang sakit kusta yang disembuhkan menyembah Yesus, Yesus tidak menolak. Memang Yesus tidak mengatakan, tetapi menyembah kepada Yesus itu adalah suatu kepatutan yang harus dilakukan oleh manusia. Karena memang dia adalah Allah yang berkuasa. Contoh lagi, dalam Lukas pasal 7, di sana ketika datang seorang perempuan kepada Yesus, ya, lalu kemudian Tuhan Yesus kakinya diseka, bukan nyeka dengan lap, bukan nyeka dengan air, tapi diseka dengan rambutnya yang panjang dan diseka dengan minyak yang sangat mahal. Menyeka rambut bagi wanita adalah mahkota. Mahkota itu ditaruh di bawah kakinya Yesus, ditaruh di kakinya Yesus. Itu adalah bentuk penyembahan. Dan ketika murid-muridnya protes, Tuhan Yesus mengatakan yang dilakukan memang benar ini. Tuhan Yesus tidak menolak untuk disembah karena memang dia layak untuk disembah. Satu lagi contoh. Di dalam Yohanes pasal 9 ayat yang ke-38. Suatu kali Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta, dibuat melek oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu nanti membaca, ya, Yohanes pasal 9 ayat 38, di sana kita akan mendapati orang yang disembuhkan mengatakan begini kepada Tuhan. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya, menyembah Yesus. Dan sekali lagi Yesus tidak menolak untuk disembah. Jadi cukup Bapak Ibu. Alkitab cukup menjawab bahwa Yesus memang adalah Tuhan. Yesus memang adalah Allah. Dan kita layak, patut untuk menyembah dia karena memang dia adalah Tuhan. Jelaslah bahwa Yesus adalah Tuhan Bapak Ibu. Jika misalnya kita dapati dalam ayat Alkitab mengatakan Yesus disebut Tuhan, itu artinya adalah dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia adalah Kurios Pantokrator. Tuhan yang maha kuasa itu Yesus. Tuhan yang sanggup melakukan apapun. Jangan meninggalkan imanmu Bapak Ibu. Karena engkau dibimbangkan dengan kalimat-kalimat pertanyaan seperti itu. Ya? Saat ini teguhkan hatimu, percayamu, imanmu. Putuskan saat ini bahwa Yesus memang adalah Tuhan yang patut dan layak aku percayai. Jangan menggantikan imanmu dengan sesuatu yang tidak pasti. Ketika engkau percaya sampai kepada kematian, sampai matimu kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Juru Selamat, maka engkau akan diselamatkan. Ini kepastian. Ya, bukan lagi sesuatu yang tidak pasti. Bukan lagi insya Allah, tapi kepastian yang percaya kepada Yesus sampai pada akhirnya dia yang diselamatkan. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 jelas di sana dikatakan. Kata Yesus kepadanya. Ya, kata Yesus kepadanya, catat ini, ya, ingat ayat ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah. Tidak ada satupun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu di antara yang melihat siaran ini, ibadah siaran ini, siaran ibadah online ini. Kalau engkau orang percaya, orang Kristen yang saat ini diragukan dengan pertanyaan-pertanyaan saat itu, seperti yang tadi saya sampaikan, saat ini juga putuskan untuk tetap percaya kepada Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan, dia adalah Allah,
yang menyelamatkanmu, yang memberikan janji kehidupan yang kekal yang pasti. Jangan goyah lagi. Bagi Bapak Ibu yang belum percaya kepada Yesus, saat ini saya katakan, ya siapapun dimanapun engkau berada, Yesus memang adalah Tuhan. Yesus memang adalah Allah yang menjadi manusia. Ketika engkau percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai juru selamat, Tuhan dan juru selamat, maka engkau akan diselamatkan. Hidupmu diberkati oleh Tuhan, hidupmu dijamin oleh Tuhan. Engkau akan memiliki kehidupan yang kekal setelah kematian. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Saya rindu menaikkan pujian ini. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Katakan bahwa Yesus Tuhanku, Engkau adalah Rajaku, Engkau yang termulia di bumi dan di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku, Yesus yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Melalui firman-Mu, Engkau tegaskan, Engkau teguhkan kembali bahwa Engkau memang adalah Tuhan. Engkau adalah Allah yang hidup. Firman-Mu Alkitab yang kami punya cukup memberikan jawaban bahwa memang Engkau adalah Allah, Engkau adalah Tuhan. Engkau yang datang ke dunia ini dengan misi untuk menanggung dosa-dosa kami. Untuk kami boleh menerima pengampunan, kami boleh menerima pendamaian dengan Allah, dan kami boleh menerima janji untuk memiliki kehidupan yang kekal. Berbicaralah lebih dalam lagi, lebih jelas lagi kepada seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Demikian pun berbicaralah dengan lebih jelas lagi dengan bahasa yang mudah dimengerti kepada siapapun yang melihat Tuhan, yang melihat, yang mengikuti ibadah ini, yang melihat siaran ini baik melalui YouTube maupun Facebook Tuhan. Berbicara secara pribadi sehingga semuanya boleh tetap mengambil keputusan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, Yesus yang adalah juru selamat manusia. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur dan kami terima setiap kebenaran firman Allah dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya
Yang masih ragu-ragu, ya, yang ada di persimpangan saat ini sudah menerima jawaban dari Tuhan melalui firman-Nya, betul? Ya, tetap di dalam Yesus, percaya, beriman kepada Tuhan Yesus. Ya, Dia yang memberikan janji untuk kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, Bapak Ibu. Ya, silakan. Kalau Bapak Ibu Saudara punya e-banking, ya langsung, ya salurkan melalui akun yang nanti akan disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, demikian pun kewajiban-kewajiban yang lain, sesuatu yang lain yang harus Bapak Ibu kerjakan, kerjakanlah. Demikian pun sebentar kita akan melihat, menyaksikan, ya, warta baik GPPS Jemaat Sola Gracia. Puji Tuhan, silakan. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kalau kita ibadah dengan sungguh-sungguh, ibadah dengan sukacita, ibadah dengan hati yang terbuka untuk Tuhan, pujian kita, apa yang kita kerjakan semuanya boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kita ada di penghujung ibadah ini. Saya undang dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, mulia, kebesaran, keagungan, serta ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kami bisa beribadah di tempat di mana kami ada saat ini. Kami percaya kuasa Tuhan sudah melawat kami semua. Lawatan Tuhan terjadi bagi kami semua dimanapun kami berada. Dan kami percaya Tuhan dalam ibadah kami senantiasa di dalamnya mengandung janji. Nyatakanlah janji-Mu pada saat ini ketika kami masih ada di hadapan Tuhan, ketika kami masih ada dalam ibadah kami. Maupun nyatakanlah janji Tuhan untuk hari-hari kami yang akan datang. Kami juga percaya ketika kami sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, maka kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Baik berkat-berkat secara jasmani maupun terlebih berkat-berkat secara rohani. Kami menjadi semakin dewasa di hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, hamba mohonkan berkat bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Mari berkatilah semuanya satu persatu Tuhan. Berkati kami semua dengan kekuatan dan kesehatan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan, hindarkan kami dari malapetaka, mara bahaya, juga sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan lalukan dari setiap kehidupan kami. Proteksi Tuhan seluruh jemaat-Mu. Lindungi kami semua
Sehingga kami semua terbebas dari sakit penyakit, virus, bakteri, apapun dalam nama Tuhan Yesus Tuhan lakukan ya Tuhan. Tuhan juga memberkati karena Tuhan hadir pada masing-masing pribadi, Tuhan pun juga hadir saat ini di rumah masing-masing jemaat-Mu. Saat ini mari berkati rumah tangga, kehidupan, keluarga setiap jemaat Tuhan. Satu persatu setiap anggota keluarga diberkati oleh Tuhan. Demikian pun pekerjaan, usaha setiap anak-anak Tuhan diberkati dan dibuat berhasil. Yang sekolah, yang studi, yang sekolah diberkati sehingga berhasil. Bahkan dimanapun kami berada, mampukan kami Tuhan untuk kami bisa memberitakan kabar baik Kristus melalui kehidupan kami. Jadikan kami semua menjadi berkat bagi siapapun, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya upaya-upaya pemerintah di dalam menangani, mencari solusi dan jalan keluar untuk mengatasi pandemi ini Tuhan sertai. Sehingga semuanya bisa berhasil Tuhan. Indonesia semakin dibebaskan dari pandemi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati. Dan Indonesia boleh kembali lagi beraktivitas di seluruh penjuru. Dan Tuhan memberkati Indonesia menjadi negara dan bangsa yang besar, yang diberkati oleh Tuhan, yang makmur. Oleh sebab itu berkati Tuhan para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil, para menteri, dan seluruh pejabat yang ada di pusat sampai yang di daerah. Tuhan berkati Gubernur Jawa Timur, Tuhan berkati Provinsi Jawa Timur, Tuhan berkati. Demikian pun Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyati, Tuhan juga memberkati. Sertailah ya Tuhan untuk bisa membawa Surabaya ini menjadi kota yang sungguh-sungguh, kota yang takut akan Tuhan, dan kota yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Seluruh hamba-hambamu, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan memberkati. Baik apapun yang sudah dilakukan oleh anak-anak Tuhan di dalam memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan. Persembahan dan persepuluhan memang bukan sesuatu yang mewajibkan kami, tapi ini adalah bentuk ucapan syukur dan ketaatan kami kepadamu ya Tuhan. Berkatilah kembali ya Tuhan. Apa yang sudah dilakukan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapak. Dan sekarang Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan percaya tengadakan tanganmu untuk menghadap dan siap menerima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaannya melalui Roh Kudus yang menyertai mulai malam ini dan bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima berkat Tuhan bersama-sama dengan percaya kita berkata amin. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Sampai ketemu lagi pada ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.